Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanina yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Effendi MA dan teman-teman kuliah yang insya Allah selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berceramah yang berjudul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal menurut bahasa Arab yang berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam kita. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh muslim apabila telah melaksanakan ikhtiar secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkah rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka, dan bermusyawarahlah mereka dalam segala urusan penting. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi makna dari ayat ini yang pertama yaitu bersikap lembut. Bersikap lembut itu misalnya berbicara dengan sopan, menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan yang kedua yaitu berlapang dada dan memaafkan. Misalnya, jika kita pernah menyakiti perasaan orang lain, maka lebih baik memaafkan daripada membalas dengan amarah kita. Dan yang ketiga yaitu musyawarah dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, bertawakallah setelah kalian berusaha. Dan adapun dampak positif ketika kita bertawakal, yang pertama, dengan bertawakal akan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan bertawakal akan memperoleh ketentraman jiwa. Dan yang ketiga, dengan bertawakal mengurangi beban pikiran kita karena manusia berusaha hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dengan bertawakal akan memperoleh ketentraman jiwa kita. Dan yang keenam, dengan bertawakal mengurangi tindakan kriminal dan kejahatan kita. Dan yang terakhir yaitu menyadarkan bahwa diri kita lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah.